Halo Airsofter Indonesia, balik lagi bersama Agnes dari Lorjan Airsoft. Kali ini kita akan bikin video instalasi Perun Hybrid versi 2, ya kan. Kita akan install di Gearbox V2 Retro Arms, tapi nggak cuma Retro Arms aja yang bisa pakai Perun Hybrid V2 ini atau versi 2 ini. Asal dia marui spek, ya kan, dia bisa pakai Perun Hybrid versi 2 ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, yang pasti kalau di sini kita udah lepas beberapa part, ya kan, hampir semua yang ada di gearbox udah kita lepas, ya kan. Itu terus untuk untuk gear set, teman-teman harus hati-hati kalau ngelepas gear set, jangan sampai SIM setnya hilang, ya kan? Dan jangan tertukar posisi dari SIM setnya itu. Kita rapiin dulu SIM setnya. Oke, kalau udah pastiin nggak ada bekas oli atau apapun atau grease yang ada di bagian yang mau kita install. Lalu kita tinggal ambil aja Perun V2 hybridnya. Oke, terus karena Perun ini pakai lubang cut off lever, ya kan, teman-teman pastiin yang dipakai adalah baut cut off lever. Ups, susah. Coba. Oke, biar masuk dulu. Oke. Kalau udah tinggal dirapikan, ya kan. Untuk kabel biasanya kalau saya pribadi dan yang dianjurkan itu kabel merah atau positif dari baterai itu di bawah, lalu diikuti kabel negatif, lalu diikuti kabel negatif lagi tapi yang pendek, ya, yang pendek ini paling atas itu. Lalu jangan lupa untuk setiap kabel jangan menutup lubang ataupun sensor. Jadi biasanya kalau saya manage dulu. Ini kita pakai pinset biar agak enakan. Untuk kabelnya si Perun ini dia pakai kabel dengan isolator silikon, ya kan. Jadi dia agak-agak lemes, lebih tepatnya lebih lemes sih daripada kabel-kabel lain.
kelemahannya adalah ketika kita pakai silikon kita harus bener-bener perhatiin, ya kan, jangan sampai kabel ini kejepit terus terkelupas. Karena silikon sendiri kalau menurut saya kabelnya bagus, cuma untuk jaket silikon saya nggak sukanya itu tadi, kalau dia kejepit dia mudah untuk mengelupas. Itu oke. Terus kalau udah nggak ada yang ini, yang ketutupan baik dari sensor maupun lubang, kita udah aman. Terus lanjut ke selektor plate ya. Dari Perun sendiri sudah dibawakan stiker. Yups. Kita tinggal ngikutin aja sesuai dari petunjuknya atau manual di websitenya Perun yang bisa di-download ataupun di-scan dengan barcode ini yang kita dapat di paket pembelian atau paket MOSFET-nya. Terus kita ambil salah satu, bisa pakai cutter ataupun pinset. Pakai cutter. Pastiin terlebih dahulu bahwa selektor plate-nya bersih. Terus kalau ada kuningan logam yang biasa ditempel di selektor plate, alangkah baiknya untuk dilepas. Oke, udah. Terus kita balikin ke tempatnya. Kita tes dulu. Upsi. Oke. Kita pastiin pinggir-pinggirnya udah nempel. Stikernya kalau udah nempel, balikin selektor plate-nya, kabel. Perhatikan baik-baik untuk kabel, jangan sampai dia kegencet lalu lecet, ya kan. Terus untuk safety latch, ya kan, atau safety cover itu bisa dipakai ataupun kita nggak perlu pakai, ini udah nggak ada masalah. Terus selanjutnya trigger itu karena sensor triggernya magnet, kita dibawakan magnet holder dari Perunnya. Kita coba mana tadi, magnetnya lumayan kuat ya tuh. Kita lepas bautnya. Ada kemungkinan bahwa pada sambungan magnet holder ini dia ada gap, ya kan, atau ada celah.
itu nggak masalah, walaupun sudah kita apa namanya, sudah kita baut. Oke, karena sebelumnya saya pakai trigger yang sudah di mod, saya akan pakai trigger lain. Saya pakai trigger lurus, trigger ACM. Oke. Seperti ini. Ini kan. Kita cek. Kita pasang magnet holdernya seperti ini. Kembali. Oke. Jangan terlalu kencang di satu sisi. Kita kencengin bergantian. Oke, biar tambah secure. Udah, magnet holder udah nggak bergerak sama sekali. Terus kita cek dulu. Dari Perun bilang jangan sampai si trigger ini ataupun si magnet holder ini dia berhenti atau bertumpu pada bagian PCB yang vertikal ini. Itu tidak diperbolehkan. Baiknya kalau dia bertumpu di bagian, biasanya adalah troli post, ya kan, kalau saya bilangnya, atau biasanya di sini ada besi nongol, ada juga baut. Kalau untuk retro arms dia biasanya pakai baut, ya kan. Kalau gearbox yang kayak Lonex dan lain-lain itu biasanya dia ada besi di sini. Kalau ini bertumpu pada PCB ini tidak diperbolehkan, tapi jika dia bertumpu pada besi yang dipakai untuk troli stopper ataupun troli post namanya, itu bisa, nggak ada masalah. Kita cek, nggak ada yang nyangkut. Oke, aman. Lalu berikutnya
teman-teman bisa tutup dulu untuk gearboxnya, terus diarahin ke cahaya bagian sini. Kita bisa intip di bagian ini, dua lubang ini, ya kan. Semisal kalau dia ada yang nyangkut, kita cek dulu, bakalan kelihatan, atau bisa dilihat di bagian langsung bagian sini. Ini enggak ada. Oke. Terus saran dari Perun sendiri, untuk trigger, semisal kalau triggernya terlalu goyang di dalam gearbox, kita bisa simming triggernya dan pastiin kabel, ya kan, nggak kegencet. Nah, ini agak aneh. Nah, seperti ini. Dia gerak seperti ini. Ke arah sini ya, bisa gerak ke arah sini. Ke arah vertikal kalau kita lihatnya dari perspektif ini. Ya kan? Naik turun begitu. Kita bisa pakai sim set yang biasa dipakai di gear set, itu nggak ada masalah untuk trigger. Kita lepas dulu triggernya. Saya bakalan coba pakai 0,3 untuk sim set. Terus direkomendasikan juga ketika kita sudah install magnet holder ini, bagi teman-teman yang suka main pakai mode full auto, tetesin sedikit super glue pada lubang ini, ya kan, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Gunanya biar ketiga baut itu nggak lepas karena getaran. Oke. Oke, nggak ada masalah. Jadi untuk simmingnya, kalau saran saya disesuaikan untuk ketebalannya. Yang pertama, yang kedua, simnya kita taruh di bagian sisi ini, ya kan, trigger sisi itu. Lalu sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita baut
ulang 3 bagian aja cukup. Lalu kita tes triggernya apakah dia masih bisa bergerak. Jangan sampai terlalu tebal untuk SIM set yang kita taruh. Kalau enggak dia si trigger ini nggak bisa instan balik. Terus untuk hal lain mungkin di bagian lubang untuk pin body ataupun pin tengah. Nah, kalau di sini dia terhalang oleh magnet holder, ya kan? Kalau triggernya saya tarik ke belakang, ya kan? Ini itu juga harus perlu dicek. Sebelumnya saya nggak ngecek semua fitting dari si Perun hybrid ini. Kenapa? Karena saya memposisikan bagi teman-teman yang sama seperti saya. Untuk hal ini saya masih baru untuk Perun hybrid ini. Jadi saya memposisikan diri saya bahwa saya tidak mengetahui bagaimana cara memasangnya. Saya hanya mengetahui dari video ataupun dari manual yang bisa kita download di websitenya Perun. Dan di sini juga mungkin nanti kita akan coba problem solving yang mungkin kita dapati ketika kita install si MOSFET ini. Coba lihat. Itu terus oke, trigger oke. Tadi kita dapat masalah pada bagian pin tengah, ya kan? Terus coba kita juga harus lihat pada bagian sektor. Apakah si magnet holder ini dia kontak dengan sektor atau enggak. Kalau ini enggak ada masalah, kita cuma ada masalah di bagian pin tengah aja. Oke. Oke, triggernya kita tarik dulu. Kemungkinan masalah saya karena saya nggak ada troli pos, ataupun walaupun ada mungkin cuma sedikit banget pengaruhnya, ya kan, di gearbox retro arms ini, ya kan. Kemungkinan juga karena triggernya nggak sesuai. Mungkin kalau pakai trigger ini troli posnya enggak, tapi harusnya
salah kalau pakai trigger ini. Mungkin juga karena spek triggernya juga nggak sesuai juga bisa. Tapi kita bakalan coba gimana sih ngatasi hal kayak gini. Kalau di pikiran saya simpel aja, kita ambil kabel bakar ataupun heat shrink, ya kan, kita potong segini, lalu kita taruh di bagian ekor trigger, ya kan. Mungkin butuh beberapa lapis, jadi teman-teman siapin aja 3 semisal. Oke, di sini saya pasang 2 untuk saat ini. Nanti kita rapiin juga. Kita pasang dulu per, lalu simset bagian bawah. Pegang simsetnya, jangan sampai jatuh, jatuh, atau simsetnya kita taruh di bagian situ. Oke, terus kita cek ulang. Kita masih dapat. Oke. Kita lepas lagi. Untuk lepas, teman-teman harus perhatiin dan jangan sampai merusak bagian pada MOSFET-nya. Kita pakai 3 lapis kabel bakar atau heat shrink, lalu kita pasang ulang. Masih butuh sedikit lagi. Untuk melepas, saran saya, trigger itu posisikan seperti ini, ya kan, ketarik ke belakang lalu angkat. Kenapa? Karena dari tadi saya ngerasain kalau ada yang ganjel, ya kan, ketika saya tarik dengan posisi trigger
itu seperti ini. Bentuk dari si vertical PCB ini dia seperti ada kait gitu. Jadi ketika saya tarik gitu, saya tarik langsung ke atas, dia terganjal oleh si vertical PCB. Oleh karena itu kita posisikan coba seperti ini. Oke, aman. Ups. Jadi kalau semisal heatsinknya udah nggak bisa masuk karena lapisannya udah terlalu tebal, teman-teman bisa gedein kayak gini. Terus karena saya motongnya terlalu panjang, jadi dia nutup lubang trigger. Saya rapiin dulu. Potong aja memutar. Terus kita tes ulang. Masang triggernya sama, usahain agak ditarik ke belakang seperti kita narik trigger waktu kita mau nembakin unit. Cek ulang semua. Terus cek juga pada bagian pin. Oke. Jadi si trigger udah nggak terlalu nggak bertumpu pada pin body di kasus saya ini. Untuk teman-teman yang mau install ya kan, diperhatiin dulu kalau nggak ada masalah dengan pin body ketika dimasukin ya kan, dia nggak terganjal oleh si magnet holder. Nggak perlu melakukan hal yang saya lakukan tadi, yaitu dengan mengganjal si trigger dengan isolasi bakar ataupun heat shrink. Terus setelahnya kalaupun harus diganjal dengan isolasi bakar ataupun heat shrink, tetesin sedikit lem, tunggu sampai benar-benar kering. Kenapa? Karena bagian ekor ini kan berdekatan dengan optical sensornya si Perun ini. Takutnya kalau dia masih menguap dan menutupi optical sensor, akan berpengaruh di kerja optical sensor untuk sektor gearnya. Tuh, jadi kita pastiin untuk kering lebih dahulu.
sambil kita ngecek hal lain. Oke. Oke. Oke, kayaknya udah kering. Oke. Kalau udah, selanjutnya tahap selanjutnya adalah untuk tes semua sensor apakah berjalan dengan baik. Caranya cukup mudah. Di sini saya cuma pakai perunya sendiri, ya kan. Terus si selektor plate, trigger, dan juga sektor gear. Oke, selanjutnya kita pasang ke bagian receiver. Lalu kita tes untuk sensornya. Posisikan selektor pada save, ya kan, pada mode save. Lalu kita lihat dia blinking warna kuning, artinya kita masukin mode itu. Lalu trigger ungu, oke. Oke, dikit banget. Nah, mungkin kita harus setting nanti triggernya, karena cuma saya sentuh aja, ya udah berganti tuh. Terus sektor, oke. Lalu semi auto, oke. Oke, semuanya kayaknya nggak ada masalah. Selanjutnya tinggal balikin semua ke awal.
kalau ngelepas ataupun masukin gearbox ke receiver atau body, saran saya untuk selektor itu mengarah pada bagian ini, ya kan, antara shift dan semi. Lalu baru agak dimajuin dan ditarik ke arah sini. Selanjutnya kita balikin semua. Gear set. Lalu kompresi set. Untuk kompresi set saran saya posisikan dulu bagian sektor ke bagian ini, jadi nggak ada yang nyangkut di piston. Untuk sektornya oke. Sekali lagi untuk safety cover teman-teman bisa pakai ataupun enggak juga nggak masalah. Kalau saran saya pakai aja, ya kan. Terus kecuali kalau teman-teman mau mod hal lain, seperti mungkin saya pengennya saya akan mod bagian kosong ini, dia saya kasih pas button, tactile pas button, ya kan. Jadi ketika kita narik triggernya itu kita dapat sensasi dimana kita merasakan clicking, ya kan. Itu lebih sensasional kalau menurut saya. Itu kalau udah ini tinggal ditutup. Pastikan nggak ada kabel yang terjepit. Oke. Saya biasanya cek kalau untuk gearbox KD, ya kan, quick detect atau quick spring change, itu si piston sudah berada di tempatnya, sudah berada di relnya, ya kan.
Oke, kita balikin lagi ke receiver. Kemungkinan yang akan terjadi mungkin ya kan, jika kita nggak tepat untuk masang atau nempel stiker ya kan, jadi kita harus bongkar ulang. Nggak semua harus dibongkar kalau kita nggak pakai safety cover ya kan. Itu kita harus reposisi atau memindah posisi stikernya agar dia lebih ideal untuk digunakan. Oke. Lalu jika teman-teman pakai gearbox retro arms ya kan, pastikan bagian ini rata, kabel ini rata dengan slot bagian sini ya kan. Kenapa? Ketika kita masukin si grip itu biasanya dia akan bergesekan, kalau kita paksain akan robek dan itu menjadi sebuah kerjaan yang nggak begitu menyenangkan. Pastikan kabelnya nggak tergulung dan tersangkut di bawah antara grip dan gearbox. Nah, untuk kabel biasanya kalau saya pribadi kabel yang berada di depan, baik itu plus ataupun minus, itu saya taruh ke belakang gini ya kan. Tapi jangan sampai kabelnya itu menghalangi lubang pinion. Lalu tinggal masukin begini. Lalu untuk bagian skun ataupun motor konektor, teman-teman sebelum kita membengkokkannya, alangkah baiknya kita cari bagian yang
ada lekukan seperti ini, ya kan. Kalau sini kan rata, yang nggak rata ini baru kita bengkokkan bagian situ. Kayak kuku dan jari aja cukup. Lalu pasang. Sama halnya dengan yang satunya, bagian yang gak rata, yang ada groove-nya, ada lekukannya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya kita tes. Kalau dari Perun sarannya adalah pastikan sebelum tancap baterai itu kita di mode save. Oke. Udah bip. Oke. Oke. Jadi kalau ini udah beres, tinggal nanti setting-setting kan. Tapi karena videonya udah kepanjangan banget, setting-setting atau programming akan kita lakukan di video berikutnya, ya kan. Itu terus udah gitu aja. Ini kita nggak ada masalah sama sekali untuk selektor dan lain-lain. Oke. Save, semi, full auto. Itu. Oke, sekian video kali ini soal instalasi dari Perun V2 Hybrid, dimana yang saya lakukan nggak begitu banyak sebenarnya. Saya cuma mengacu pada beberapa video yang sudah saya tonton, baik itu dari Perunnya sendiri ataupun dari YouTuber lain. Tapi juga saya nggak menyiapkan mempelajari untuk fittingnya lebih dahulu. Kenapa? Karena saya memposisikan diri saya adalah bukan seorang tuner, ya kan, yang baru pertama kali megang Perun V2 Hybrid, ya kan. Jadi memang dalam kasus saya itu ada masalah di mana si magnet holder ini dia itu menghalangi pin tengah atau pin body bagian tengah ini, pin trigger kalau di real steel-nya kan, pin di sini. Jadi saya harus menggunakan cara seperti yang teman-teman lihat tadi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di gearbox lain dengan trigger lain teman-teman nggak akan menemukan hal itu bisa jadi, ya kan. Oke, sekian video dari kami Lord John Airsoft. Terima kasih yang udah pada nonton. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe, ya kan. Buat yang suka video ini like, buat yang nggak suka dislike,
ya kan. Buat yang peduli dengan channel kita, silahkan di share kemanapun, ya kan, asal jangan di kan. Oke, sekian dari saya Agnes, terima kasih.